Halo para pecinta sinema. Kalau kita bicara tentang identitas budaya Indonesia, film adalah salah satu cermin paling jujur dan paling kuat. Tapi, di balik layar yang megah itu, ada sosok visioner yang merancang narasi bangsa. Hari ini, kita akan mengungkap kisah 7 sutradara legendaris yang tidak hanya membuat film, tapi juga membentuk sejarah sinema Indonesia itu sendiri. Kita mulai dari figur sentral, Bapak Film Indonesia, Asmer Ismail. Asmer bukan cuma seorang sutradara. Ia adalah pelopor yang menegaskan bahwa film harus menjadi cerminan realitas sosial bangsa. Karyanya di tahun 1950, Darah dan Doa, bukan hanya dianggap sebagai film nasional pertama, tapi juga menetapkan hari pertama syutingnya sebagai Hari Film Nasional. Asmer meletakkan fondasi sinema yang humanis dan berakar pada realisme Indonesia. Tanpa keberanian dan idealismenya, mungkin industri kita hari ini tidak akan memiliki pijakan yang sekuat ini. Berikutnya, mari kita sambut maestro yang dikenal karena perfeksionisme dan dedikasinya pada teater populer. Teguh Karya memegang rekor yang sulit dipecahkan. Ia adalah sutradara dengan kemenangan Piala Citra terbanyak, 6 kali. Ia punya kemampuan luar biasa dalam menempa aktor menjadi bintang besar. Film-filmnya seperti Badai Pasti Berlalu dan November tahun 1828. Bukan cuma sukses secara komersial, tapi juga menunjukkan kualitas artistik tinggi yang menuntut detail pada setiap adegan dan karakter. Dari seorang perfeksionis, kita beralih ke provokator puitis. Tjuman Jaya, lulusan Uni Soviet. Tjuman dikenal karena keberaniannya mengangkat isu-isu sosial yang tabu dan memberikan kritik tajam melalui medium sinema. Filmnya seringkali terasa filosofis namun tetap menancap di hati masyarakat. Seperti yang ia tunjukkan dalam Sidul Anak Betawi dan biopik megah tentang pahlawan emansipasi, Raden Ajeng Kartini. Tjuman membuktikan bahwa film dapat menjadi alat perubahan sosial. Kemudian ada Arifin Sinor, seorang seniman serba bisa yang cemerlang di panggung teater dan layar lebar. Arifin dikenal mampu mengemas narasi yang sangat kompleks dan seringkali gelap menjadi tontonan yang memukau. Karyanya mencakup spektrum luas, dari drama puitis Langit di Atas Langit hingga film paling monumental, Pengkhianatan G30S PKI, terlepas dari kontroversi politik. Kemampuan Arifin merangkai visual dan dialog adalah kelas tersendiri. Memasuki era kontemporer, kita bertemu Garin Nugroho, sosok yang membawa film Indonesia ke panggung festival internasional. Garin dikenal dengan gaya visualnya yang sangat estetis eksperimental dan seringkali menggunakan gerakan serta tari untuk bercerita. Ia gigih mengeksplorasi budaya lokal dan isu politik yang halus. Film-film seperti Daun di Atas Bantal dan Kucumbu Tubuh Indahku adalah bukti bahwa sinema Indonesia mampu berbicara dengan bahasa visual yang universal. Tak lengkap rasanya tanpa menyebut Slamet Raharjo, murid dari Teguh Karya yang berhasil menorehkan jejak besar tidak hanya sebagai aktor, tetapi juga sebagai sutradara. Slamet Raharjo terkenal karena detail yang ia berikan dalam mengarahkan karakter dan membangun suasana yang autentik. Film arahannya, Langitku Rumahku, adalah mahakarya yang mengangkat isu sensitif mengenai kesenjangan kelas dan berhasil memenangkan berbagai penghargaan internasional, menunjukkan kedalaman sinema Indonesia. Akhirnya, kita sampai pada era kebangkitan kembali. Pada akhir 90-an, industri film Indonesia mengalami masa mati suri. Tetapi kemudian muncul generasi baru yang diwakili oleh Nan Ahnas dan Mir Lesmana. Melalui karya ikonik seperti Kuldesak, disusul oleh fenomena Ada Apa Dengan Cinta, dan Laskar Pelangi, mereka tidak hanya sukses secara artistik, tetapi juga sukses membawa jutaan penonton kembali ke bioskop. Generasi ini menciptakan standar baru untuk industri film modern dan membuktikan bahwa sinema Indonesia memiliki masa depan yang cerah. Para sutradara ini lebih dari sekadar pembuat film. Mereka adalah penjaga memori kolektif dan arsitek visual bangsa. Kualitas dan keberanian karya mereka telah mengukir identitas kita di peta sinema dunia. Apakah Anda siap untuk memulai maraton film klasik? Beritahu kami di kolom komentar, film legendaris mana yang harus kita ulas lebih dalam. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten sinema Indonesia lainnya.